Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-temanku yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general ya. Jadi energinya vice versa ya, terbolak-balik. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke teman-teman. Yuk kita shuffle dulu kartunya. Di sini juga saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-temanku yang udah mampir di channelku, yang sudah subscribe ya. Berkat teman-temanku semua, subscribe kita udah hampir 7 ribuan ya. Mudah-mudahan bisa bertambah dan makin bertambah lagi ya. Yuk kita tebar dulu kartunya teman-temanku. Di sini juga ingin saya sampaikan bacaan kita umum ya. Jadi energinya vice versa ya. Terbolak-balik dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih ya. Jadi teman-temanku harus bijak menyikapinya ya, bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa kalau yang nggak resonate, oke? Kita tebar dulu ya. Oke. Atau kita tebar 6 dulu ya, kalau kurang nanti kita tambah teman-teman ya. Tema kita pagi ini, mengapa dia tiba-tiba datang ya. Yuk kita baca. Datang kembali gitu ya. Di sini ada gambaran teman-teman di kartu pertama ini teman-teman, ini adalah gambaran dia saat ini. Dia itu bingung dengan pilihan yang ada ya. Sebelum dia datang, sebelum dia buka blokir ya, sebelumnya dia bingung ya. Dia bingung, ini gimana ya gitu, aku harus lakukan apa, oke? Jadi saat ini kalau kita lihat, ini adalah gambaran dia mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Jadi kalau ditanya intensinya apa, mungkin sekedar iseng bisa, sekedar karena gabut bisa, atau karena perasaan orang tua juga. Kamu harus cepat nikah, kamu harus gini-gini ya. Makanya udahlah dengan ini aja gitu ya. Teman-teman, segala sesuatu yang terburu-buru kayak gini nggak ada yang baik ya, oke? Mungkin saat ini dia bisa menipumu dengan senyuman ya, bisa menipumu dengan bahagia, tapi ini nggak untuk long time loh, nggak untuk jangka panjang loh. Jadi sekali lagi ya, dia mendadak buka blokir, dia mendadak ngelamar ya, tiba-tiba kayak aneh ya, berubah 180 derajat ya. Ternyata dia lagi bingung karena ada desakan dari pihak luar, entah orang tuanya ya, entah keluarganya, entah kantornya gitu loh ya, yang harus dia apa ya, berubah menjadi lain dari jati dirinya ya. Kalau kita lihat secara jangka pendek, mungkin kamu akan bahagia sama dia ya, karena di sini dia hanya berpura-pura teman-teman, oke? Kamu yang awalnya udah bahagia ya, tiba-tiba berubah gini, ada keterpaksaan cocok ya. Ya, mendadak udah mutusin kamu, tiba-tiba datang balikan, bisa karena nggak ada pilihan lain ya, karena nggak ada pilihan lain, oke? Sehingga dia harus berpura-pura ya, merubah jati dirinya ya. Itu tadi saya bilang, ini tidak untuk jangka panjang. Awalnya mungkin kamu bahagia, tapi kalau kamu turutin, kamu ikutin kemauan si dia ini, kamu akan sakit nantinya. Itu yang pertama ya. Di sini si dia ini melakukan ini juga karena ada gambaran Sun and Blight, perubahan di dalam hidupnya ya. Ini tadi ada perubahan di dalam hidupnya. Mungkin dia mendadak melamar ya, teman-temannya udah pada nikah, udah punya anak ya, tanpa pikir panjang dia langsung udah dengan dia aja gitu kan. Itu nggak bagus ya. Itu keputusan secara tiba-tiba ya, spontan gitu. Dia kalau dia bertanggung jawab sampai akhir, kalau dia bosan nanti, oke? Kita pun juga harus apa ya,
Kita tuh harus membela diri kita ya. Aneh aja dong, tiba-tiba ada yang datang mendadak buka blokir ya. Yang udah lama nggak ngechat, yang udah lama diputusin, tiba-tiba datang ya. Tiba-tiba minta ini, yang ngantar itu ya. Pasti ada sesuatu ya. Jangan kita termakan rayuan atau bujukannya ya. Mungkin dia ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu ya. Alasannya karena anak, karena ini ya. Karena di sini dia nggak ada pilihan lain ya. Karena nggak ada perubahan signifikan. Contoh, kalau dulu dia mutusin kamu, contoh ya, dia ada uang. Setelah dia nggak ada uang, dia balik ke kamu lagi, oke? Dulu dia ceraiin kamu ya karena nggak ada uang ya, karena dengan yang baru dapat uang. Tapi saat nggak ada uang, dia akan dekat ke kamu lagi, alasan dia rindu anak ya. Itu apakah ada orang seperti itu, Bang? Ada. Makanya itu kita nggak boleh terlalu intinya jangan maulah sampai kita dimanfaatkan ya. Kita harus bisa baca situasi. Oke teman-teman, di sini juga teman-teman, kartu ketiga ada gambaran ya. Ini dia menganggap kamu itu kayak tantangan, sebuah tantangan. Ini anggapan dia hanya permainan belaka ya. Jadi kalau kamu tanya, andai kata Bang, aku akan bahagia, yang tiba-tiba datang ini, enggak akan bahagia. Kenapa? Ini hanya permainan buat dia, sesuatu game buat dia ya. Contoh yang buka blokir ya, tiba-tiba buka blokir ya, dia nggak akan bahagia kamu ya. Dia mendadak lagi buka ngechat lagi, nanti dia udah bosan dia blokir lagi. Sama dia yang selingkuh sama kamu simpanan dia ya, mungkin dia bosan, dia akan tinggalin lagi gitu. Oke, ini dia mendadak gitu karena suruhan orang tua. Mungkin jangka pendeknya dia akan bahagiain kamu, tapi sudah sampai titik terendahnya dia, karena bukan pilihan, karena orang tua dia memilih kamu, dia akan ninggalkan kamu bisa ya. Jadi gimana Bang, aku menghindari kayak orang-orang kayak gini? Susah memang ya, tapi kita memang harus bisa melihat situasi ya teman-teman. Lihatlah ya, kok ada yang mendadak gini ya. Jadi kita harus tahu, harus mau tahu gitu, nggak boleh cuek ya. Nih, di sini juga ada gambaran di kartu keempat ya. Di sini teman-teman ya, memang saat ini ada gambaran penuh dikasihi ya, kamu merasakan penuh dicintai, terberkati ya, merasa kayak berbeda banget lah ya. Saat orang yang secara tiba-tiba ini ya, mengapa tiba-tiba dia kembali kepada kamu ya, tiba-tiba mendekat ya. Jadi intinya tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kenapa? Untuk saat ini kamu merasa bahagia, kamu merasa cinta ya. Kenapa? Karena saat ini orang ini dia nggak ada pilihan, gabut kalau saya bilang ya, tantangan ya. Dia hanya main-main, dianggapnya seperti game gitu. Kalau dia udah bosan, dia akan pergi lagi, ceritanya akan habis gitu. Nah, jadi teman-teman, kita harus bisa menjaga diri dari orang-orang seperti ini ya. Jadi dia menganggap ini hanya seperti permainan belaka ya. Kalau nggak permainan, bahasanya dia bosan ya, karena dia something bored ya. Jadinya dia hanya bermain-main saja ya. Di sini juga ada gambaran kartu kelima ya. Memang teman-teman ya, kita kata tarot harus percaya sama orang ya. Terkadang ya, kita ulangi ya, kita memang harus bisa percaya sama orang lain. Kita nggak boleh seuzon ya. Tapi ya, terkadang ada kalanya kita boleh seuzon sama orang, boleh ya. Contoh ya, mantan suami atau mantan istri dulu jahat banget, nggak pernah kasih nafkah, tiba-tiba datang ke rumah bawa uang, bawa ini, alasannya ini kan aneh banget ya. Kita boleh bersangka buruk, tapi jangan sampai kita mengusir dia, ada apa ini gitu ya. Ya.
Jangan kita sampai berpikiran, wah udah berubah dia gini. Oh jangan, kita belum tahu. Kita harus menyelidiki, ya. Sama juga tiba-tiba buka blokir, ada apa? Apakah dia bernafsu saja? Atau apa gitu? Oke. Nah itu tadi. Jadi di sini katanya kita harus percaya orang, nggak boleh seuzon. Tapi ada kalanya kita harus seuzon sama orang. Karena di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat, teman-teman. Ya. Tidak selamanya orang akan baik sama kita. Ya. Kebalikan ya. Dan tidak selamanya orang akan jahat sama kita. Jadi kita harus bisa membawa diri. Oke. Ini yang gambarannya tiba-tiba yang mendekati kamu ya. Ya, buka blokir tiba-tiba datang ke rumah ya. Kalau dari awalan tadi itu tadi gabut ya, hanya ingin, kalau dibilang itu bosen ada ya, ingin main-main ada ya, kayak sebuah tantangan aja ada juga ya. Nah di sini juga teman-teman kartu ke-6 ya, ini adalah hari keberuntungan dia katanya. Kenapa? Kamu mau? Di sini gambarannya kamu kayak percaya. Oh iya dia berubah ini. Oh dia gini begitu ya. Kayaknya ibaratnya kamu termasuk ke perangkap dia ya. Ibarat apa ya? Ibaratnya kamu udah kena jaringnya dia gitu. Ini hari keberuntungan dia ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kamu jatuh ke lubang yang sama yang kedua kalinya. Oke. Ya, ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman pembacaan kita ya. Sudah jelas ceritanya kenapa dia tiba-tiba pengen datang ke kamu ya. Oke. Kita tutup bacaan kita sampai di sini dulu. Salam dari saya Jimmy di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscriber di channelku ya, yang sudah share videoku. Terima kasih. Salam dari saya Jimmy di sini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye. Betul kata